Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, baiknya kita baca doa bersama-sama ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Apakah yang ada yang tidak masuk? Ya Pak, masuk semua. Alhamdulillah ya. Baik. Sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan ketentuan dalam sholat 5 waktu ya. Di sini siapa yang masih ingat apa saja yang kita waktu wajibkan untuk sholat kemarin? Siapa? Ya, monggo Mas. Sholat fardu, Pak. Ya, ada berapa? Ada 5, Pak. Terus apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, bagus ya. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Ya, baik. Dan sekarang pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Di sini siapa yang tahu apa pengertian dari bersuci? Ada yang tahu? Nah, jadi pengertian bersuci di sini kalau menurut bahasa Arab yaitu toharo yang artinya suci atau bersih ya. Jadi pengertiannya bersuci di sini adalah membersihkan diri dari segala kotorannya. Untuk pengertian najis yaitu siapa yang tahu? Tidak ada. Ya, jadi pengertian najis di sini adalah suatu benda yang kotor yang menjaga kita untuk menjadi sahnya kita dalam melaksanakan ibadah ya. Kalau pengertian dari hadas di sini yaitu keadaan kita atau yang keadaan kita yang tidak suci dan mencegahkan kita untuk tidak sholat dan tidak menjadi kita salah untuk menjadikan kita sah untuk beribadah ya. Baik, saya minta tolong untuk satu anak untuk maju ke depan ya, membantu Bapak ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang apa sih macam-macam dalam hadis, macam-macam najis, terus macam-macam hadas ya. Jadi macam-macam hadas ya. Dan di sini macam-macam najis. Ya, jadi di sini macam-macam hadas itu dibagi menjadi dua ya, yaitu hadas besar dan hadas kecil ya. Baik. Ya, di sini macam-macam najis itu ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah ya. Jadi najis di sini yaitu najis yang ringan. Contohnya yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur 2 tahun ya. Gimana sih cara kita untuk membersihkan najis mukhafafah ini ya? Jadi cara membersihkan najis mukhafafah ini dengan cara memercikan air saja yang terkena pada air tersebut ya. Maksudnya dalam artian kita tuh memercikan air ke daerah yang kena najis itu ya. Dan untuk yang kedua yaitu pengertian najis mutawasito ya. Jadi pengertian najis mutawasito yaitu najis yang sedang ya. Contohnya yaitu bangkai, darah dan kotorannya. Jadi najis mutawasito itu menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu najis ainiyah dan najis
ainia ya. Jadi pengertian najis yang ainia itu najis yang ada ya atau yang kelihatan warna, bau dan rasa ya. Kalau hukmiyah itu cuman ada najis tapi tidak kelihatan bau, rasa dan baunya ya dan warnanya ya. Terus gimana sih cara membersihkan najis mukhafafah ini? Jadi cara membersihkan najis mukhafafah itu yaitu dengan cara, kalau najis ainiyah itu dengan cara membilas najis tersebut dan menghilangkan najis sekiranya rasa, bau dan warna itu menghilang ya. Kalau untuk najis yang hukmiyah cukup membersihkan air saja ya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya, macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu najis yang berat ya, contohnya yaitu air liur dan kotoran anjing dan babi. Gimana sih cara membersihkan najis mughalladzah ini? Ya dengan cara membasuh 7 kali air dengan debu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam hadas ya. Dimana di sini dijelaskan bahwa macam-macam hadas itu ada 2 ya. Untuk yang hadas besar ya, yang pertama yaitu dijelaskan bahwa bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan dalam artian bersetubuh ya. Jadi kalau kalian bersetubuh maupun keluar mani atau tidak, tetap kita harus mandi besar ya. Itu yang kedua yaitu keluar mani baik karena mimpi atau maupun disengaja ya. Terus yang ketiga yaitu meninggal dunia ya. Kalau kita meninggal kita harus dimandikan besar ya. Mungkin kalau tidak kita berjunub, mungkin ada yang itu kan kita wajibkan untuk mandi besar ya. Itu yang keempat yaitu haid ya. Yang kelima nifas dan lahir yaitu wiladah ya. Untuk yang hadas kecil ya, di sini ada 4. Penjelasannya itu ada 4 ya. Jadi yang pertama yaitu karena keluar sesuatu dari salah 2 lubang yaitu kuburan dubur ya. Jadi cara membersihkan hadas kecil cuma membersihkan air. Kalau tidak ada kita tuh harus bertayamum ya. Baik. Untuk yang kedua yaitu karena hilangnya akal disebabkan mabuk atau gila tidur. Jadi kalau kita mabuk terus kita tidur, gimana kita harus bersuci kembali? Jadi dengan membersihkan dengan air ya. Kalau tidak ada kita bertayamum ya. Itu yang ketiga yaitu karena persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Jadi kalau kita mau sholat terus kita terkena kulit perempuan, mungkin kita laki-laki ya, jadi terkena yang perempuan, baru kita harus wudhu lagi. Jadi kan hadas kecil caranya untuk berwudhu lagi ya, atau kalau tidak ada dengan tayamum ya. Yang terakhir yaitu karena menyentuh kelamin baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Nah, jadi di sini kalau kita menyentuh kelamin kita maupun kelamin orang lain, kita itu diwajibkan untuk membersihkan atau membersihkan dengan air lagi ya, atau wudhu lagi ya. Nah, sudah selesai ya pembahasan kita. Mungkin ada yang bertanyakan? Ya, baik ya. Jadi untuk pengertian toharo di sini kita itu diajari atau hikmahnya kita tuh dihati-hati dalam membersihkan diri dari kotoran maupun najis dan hadas ya. Cukup sekian dari Bapak untuk penjelasan hari ini. Dan untuk tugasnya yaitu kalian buka LKS-nya ya, kerjakan uji kompetensi, dikumpulkan minggu depannya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan menjelaskan tentang ketentuan dalam berwudu ya. Cukup itu dari Bapak. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi pesan Bapak yaitu jadilah kalian anak yang berbakti pada orang tua dan berguna bagi orang lain ya. Ada hadis yang menjelaskan khairunas anfa'ukum lin nas ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa berguna bagi orang lain ya. Cukup itu dari Bapak. Apabila ada salahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.